Saya lihat sosok kayak sosoknya kayak prajurit, nggak ada katanya gini. Dalam hati ini angin gede nih, masa nggak kerasa, cuma sekitar 30 meteran. Nah, saya ingat-ingat yang kata-kata teman saya. Akhirnya saya ngeh, oh ini mungkin karena gara-gara saya itu udah nggak bisa di kaki nggak bisa jalan, udah nggak bisa jalan. Saya diam tengah jalan gini, baca-baca istighfar, saya minta maaf kalau saya salah. Akhirnya anginnya hilang langsung hilang. Saya lari tuh, udah anginnya hilang, saya lari, saya deketin. Tadi nggak kerasa angin, nggak ada nggak ada. Kalau ada misalnya angin itu Sundanya. Saya bilang sumpah, udahlah di depan kita istirahat. Udahlah, saya lari bareng sampailah kita di tempat camp. Nah, kalau dari tempat camp sampai ke summit nggak ada kejadian. Cuman Katanya di sini ya yang epicnya di malam ini. Malam yang mau turun. Mau turun. Tapi bisa epic gara-gara kelakuan kita yang di malam pertama nih. Seneng lah udah sampai tempat camp kita. Seneng. Belanjaan dari pasar kan kita belanjanya sengaja dadakan supaya enak. Jadi ada di pasar sekitar di Solo, kalau di Solo kita belanja kebutuhan semua. Teman saya yang tahu saya sensitif tuh, yang nggak apa-apa cerita aja. Ega itu ya? Bukan. Hafid. Tiba-tiba di luar list, di luar rencana, dia beli bakso sama ceker. Buat di gunung. Biasanya kan Indomie, telur, cukup. Kalau kita nggak boleh tuh Indomie. harus makan sehat, makan enak. Kalau sama mereka makan sehat, makan enak, dilarang Indomie. Kecuali paling bawa Indomie sih, misalkan 10 nih, cuman bawa Indomie 4 atau enggak 3 buat ganjel doang. Jadi kata mereka nggak boleh Indomie, jelek katanya. Nah, tiba-tiba kita tahu kesalahannya, kita belanja bakso sama ceker tuh setelah turun. Cuman ini kita ceritain pas belanja, ibu-ibu penjualnya nanya, "Dek, mau mana?" Tanya. "Mau naik Bu, ke Gunung Lawu." Oh, ke Gunung Lawu. Itu kan lagi belanja ayam tuh. Belanja ayam. Nah, tiba-tiba temen, ceker enak nih. Ada bakso, ada ceker, kita ngebakso di atas katanya. Wah. Karena emang jago masak si Afif. Nah, seneng lah kita, yaudah dibeli lah. Nah, malamnya kita mau makan nasi, makan berat apa mau ngebakso. Semuanya mutusin buat ngebakso karena udah capek bangun tenda, bikin tenda. Kalau nasi nanti lama lagi, udahlah bakso, sama-sama kenyang, bisa langsung tidur buat summit. Nah, kita ngebakso, ceker, ketawa-ketawa, tapi sumpah enak banget tuh. Kadang capek kan, kuah panas, pedas, kita ngebakso, beres lah hari itu. Nggak ada yang janggal. Malam itu sampai subuh nggak ada yang janggal. Nah, masukin sampah, siap kresekin sampah yang tadi, tulang ceker, kita tidur, bangun subuh, summit. Nah, di summit saya lagi yang kena. Kenapa lagi itu? Yang summit 8 orang, yang 2 nggak summit karena yang tadi penyakit kambuh sama kondisi fisik nggak memungkinkan. Daripada beban buat yang lain nggak sampai ke puncak, lebih baik katanya istirahat aja di tenda. Jadi kita 8. Nah, saya biasa di belakang, headlamp nggak ada tuh. Saya nggak pakai headlamp kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba ada cewek. Tiba-tiba ada cewek. Saya doang yang lihat.
ada cewek, sosok perempuan berbaju putih. Ini Jam- setengah 2 jam 3 sekarang. udah mulai jam 3 ini. Nah, kita ada sosok cewek itu saya doang yang ngerasa. Saya cerita lagi, Fit, ada, dia udah mulai oh, iya, udah, iya, ada bener. Yaudah, kita bareng aja di belakang. Aku ada headlamp. Ya udah. Benar. By the way, ini suara ayam, ini ayam subuh biasa ya. Jadi bisa liatin jamnya, takutnya nggak percaya. Nih, jam Setengah 2-an. jam 2 lebih, Jam 2 lebih. hampir setengah 3. Nah, aduh, udah sampai ke pemakaman. Si Hafid ini tuh emang seneng bikin video. Dia bikin video. Ketangkep. Ada. Sosok ada. Punya. Ada videonya. Ada video punya. Nah, ada sosoknya, jadi di penunjuk jalan, kalau misalnya penunjuk jalan ada video ambil ke kanan nggak kelihatan kan. Nah, pas di slow motion ya udah kita santai udah slow motion set setengah muka di semak jadi kelihatannya mukanya semak. Set. Yakin lah bener cewek yang itu. Nah, jadi si cewek itu tuh kayaknya mau ngasih jalan yang salah, karena kita sempat salah jalan. Jadi karena kita belum ada yang pernah ke Lawu, jadi nggak tahu tuh jalannya ada 2 cewek. Ini jalannya kemana? Semua pada ke kanan, udah ke kanan. Untung ada laki lain yang teriak, "Mas, kiri!" Oh, salah jalan, kita balik lagi ke jalan yang benar. Ternyata kalau jalannya ke kanan ya masuk hutan, terus sebelah sana jurang. Kadang kan subuh. Nah, kalau dari summit ke atas udah lah, itu aman, cuma si cewek itu doang. Nah, cewek aman sampai puncak, kita turun sarapan di warung Boyem tuh. Boyem terkenal. Sarapan sana, makan, udah beres, kita turun lagi tuh ke bawah. Nah, lanjut lagi di sore harinya. Sore hari. Nah, kita lagi foto-foto di tempat camp tuh, Gupakan Sapana, mungkin bisa bilang. Sapana ya. Ada sapana itu. Area terbuka ya. Coba tiba ada 2 cewek jalan. Nah, itu sih yang penasaran. 2 cewek jalan. Kata si Hafid, manggil, kita kan sudah teh gitu, biasa teh bercanda, nggak dijawab tuh. Kalau nggak salah dia arahnya ke kanan. Nah, kirain mereka mau foto-foto. Nah, saya datang sekitar jam 5, kalau nggak salah jam 5. Di sana katanya bagus sunset, dapat sunset. Karena si cewek itu. Karena nggak balik lagi kan, kita pikirnya udah foto-foto. Tapi arah pulang tuh emang cuma ke kita satu. Sampai ujung jurang. Jurang. Jadi si cewek itu, si 2 cewek itu tuh nggak tahu kemana. Nah, di situ kita masih positif. Mungkin udah balik lagi. Ternyata sampai ke camp, kita cari jaketnya, tas, perawakannya gitu itu ya. Nggak ada. Sampai Sampai pulang pun nggak ada. Sempat nanya nggak? Sempet.
kita semua karena kan kita semua lihat Hmm. karena kan kalau yang kayak gitu takutnya kalau satu orang yang lihat sugesti. Takutnya sugesti karena ini semua yang lihat ya mau nggak mau kita mikirnya kalau nggak dia apa dia kemana Ya. jadi emang langsung jurang. Ada fotonya nanti, jadi si foto yang kita ngambil sunset di situ ada. Nah tiba-tiba salah satu temen ngomong cari spot yuk di atas, itu kan hampir mau maghrib lagi tuh. Cari spot yuk di atas. Ya udah coba nih cari spot. Saya bilang jangan ke kanan, jangan agak ke kanan, karena udah kerasa tuh kanan ini agak nggak enak. Berdua jalan satu cepret dua jepretan kalau nggak salah. Yang satu bilang udah yuk nggak jadi katanya cari spot sunsetnya di sini. Kenapa? Nggak jadi. Ada turun sampai tenda. Di tenda dia bilang ngelihat sosoknya loncat Kayak gimana? Kalau sosoknya rambutnya panjang katanya, badannya nggak beraturan, kulitnya hampir bersisik kayak pohon. Kalau loncatnya kalau di film-film horor luar pindah-pindah pohon, pindah-pindah vampir. pindah-pindah pohon. Udah balik ke tenda, masak lah, makan malam, cerita-cerita lah gitu. Nah, pas mau istirahat, semua udah mau pada masuk tenda. Jam 9 udah pada mulai masuk tenda. Nah kan badan udah capek, stamina udah habis. Besok turun mesti fit lagi karena kan takutnya nanti cedera atau nggak gimana. Nah ada mitos kalau di laut suka kedengaran suara gamelan. Di laut suka ada suara gamelan. YouTuber ini pernah dengar sih itu. Nah, Suka katanya ada. kalau misalkan ada suara gamelan tuh ada tamu katanya. Kebetulan saya di tenda bertiga, Ega, Cepi sama saya bertiga. Kita dengerin lagu, ngobrol. Nah tiba-tiba Cepi mulai tidur jam 9:30 kalau nggak salah. Jam 9:30 Cepi udah tidur, tinggal saya sama Ega. Jam 10 suara gamelan Ada. ada. Kira-kira berapa menit? Kalau berapa menitnya sih nggak bisa dipastiin karena ada gede, suaranya kecil. Kayak akan ngikutin angin gitu ya. Dari jauh. Dari jauh. Ya kayak kayak dari kalau jauh. angin gitu kan. Ada hilang. Saya tahan tuh 10 menit karena kan ada enggak. Karena saya takutnya ini cuman Kedengaran halu. Takutnya ini cuman saya doang yang denger, imajinasi atau apalah. Saya diam 10 menit dengerin. Yang paling kedengarannya itu suara gongnya tuh. Gong. Terus suara gamelan. Terus tiba-tiba gong. Sudah 10 menit saya beraniin buat nanya ke Ega karena Ega belum tidur. Ternyata Ega pun sama. Nahan diri supaya takut. Enggak, supaya mikir ini bukan, ini cuma pendengaran. Tiba-tiba saya beraniin diri. Mang Ega denger. Dia tiba-tiba denger Mang. Jadi kan bener tuh. Iya. Suara degung lagi, suara gamelan tuh ada. Suara gong paling kenceng. Gong. Wah, udah gak bener nih, saya tidur. Saya coba tidur, dengerin lagu sebisa mungkin gak denger. Puncaknya kita dapat pengalaman mistis, iya. Diganggu mungkin iya, keteledoran mungkin iya. Sekitar jam
1:30 jam 2 pagi. Ya jam 2 pagi, kalau saya jam 2 pagi tiba-tiba tenda saya dulu saya kebangun karena ada suara yang kayak cakar-cakar di tenda. Ini ya, ini Kalau tenda kan banyak kayak gitu ya. Oh tersebut saya diem, orang gitu. Mungkin orang yang lewat karena kan dari belakang ke kanan. Serak mungkin orang. Saya dengerin lagi karena udah nggak bisa tidur tuh, saya dengerin lagi. Kok sepi. Balik lagi tuh. Balik lagi dari kiri. Serak. Muterin tenda. Ada 2 kali. Arah jarum jam, sebaliknya. Serak. Tiba-tiba pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawanya Nengdi. Kalau nggak salah di mana deh? Artinya di mana? Di mana? Ya saya nggak tahu maksudnya di mana tuh apa. Dia bilang nengendi. Iya, cuma nengdi. Serak. Tiba-tiba serak. Udah 2 kali. Saya diem tuh. Karena takutnya saya buka sleting Ada. dapat muka saya. Aduh, gak lucu. Yang bangun cuma saya doang di tenda itu. Ternyata pindah ke tenda teman saya yang di seberang. Di seberang diangkat tendanya. Diangkat sampai diangkat gitu. Sampai bagian sebelah kirinya jungkit. Dia masih tetap Ini jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Dia cari di mana. Sedangkan kita kan nggak tahu dia tuh nyarinya apa. Karena semua pun sama. Tenda 1, 2, 3 ngiranya itu tuh orang atau hewan itu ya. Orang nanya nengendi itu di mana, mungkin teman-temannya atau enggak nyari rekannya kan gitu, kita nggak tahu. Setelah tenda yang satu terbang tuh, jungkit tiba-tiba ada suara kayak binatang makan sampah di trash bag gitu. Itu kejadiannya di tenda yang satu lagi, karena kan kita 3 tenda. setelah kita serak di tenda biru, sebut aja tenda biru, dia pindah ke tenda merah, jungkit. Tenda merah tetap nengendi. Akhirnya di tenda oranye dia makan, kayak suara makan sih, gitu lah, Krauk gitu ya. Ada 2 orang yang bangun, ada suara ya paling juga kalau nggak kucing anjing nggak pakai lah nginiin sampah kan. Akhirnya suaranya hilang. Nah sekitar jam 3 saya udah berani keluar lah. Udah hampir subuh ini, udah ada nawa. Saya keluar buat kencing ke belakang. Ternyata ada lagi si sosok yang makanya loncat. Oh, ada. Waktu saya lihat dia masih ada di seberang, loncat. Ayo udahlah, nggak apa-apa lah, karena saya nggak terlalu penakut sih, jadi oh ya udahlah, emang ada gitu. Ada. Nah kejadian malam kita kan masih sembunyiin tuh sampai pagi, cuman kelihatan dari raut wajahnya ada yang disembunyiin masing-masing tenda tuh. Orang-orangnya. Jadi kan 3 grup tuh, 3 tenda. Di sana 2, di sini 3, di sana 5. Jadi pada nantilah di bawah. Ketika sampai base camp, kalau pulang aman sih. Pulang aman. Ya. Itu pulangnya siang hari. Sekitar jam
11 kalau nggak salah. Kita sampai bawah agak malam, aman, beres lah. Kita nyampe di base camp, bersih semua, udah bersih ya, udah syukurlah kita udah sampai di bawah. Akhirnya kita mulai tahu tuh sosok yang ngelilingin tenda yang bilang neng endi. Ternyata sosok itu tuh nyari ceker. Bisa tahu karena yang pertama Hafid bilang di pasar ibu penjual ayam sama cekernya bilang, ini buat apa? Kita mau naik bu ke Gunung Lawu. Terus ini mau dibasaknya gimana? Mau dibikin bakso plus ceker katanya gitu. Plus bihun bakso ceker. Ibu-ibunya bilang, hati-hati ya deh, tolong hati-hati. Nah, usut punya usut, kenapa dia bisa kepancing atau nggak datang ke tenda kita? Karena ada sebagian sampah ceker yang kebakar. Iya. Jadi bau aromanya datang. Dan setelah kita searching, kenapa ceker bisa ngundang makhluk yang kayak itu? Makanan kunti. Otomatis itu adalah shit man, god. Nah, karena kita nggak tahu nengendi itu apa artinya, kita dianterin supir, kita nanya nengendi itu apa, di mana katanya. Oh, jadi ternyata di mana tuh nyari ceker dia tuh. Nah, bisa kita pastiin cekernya entah dimakan atau entah gimana lah. Kita bagi-bagi. Setelah itu tuh yang kebakar dulu tuh, bakar tuh sekitar jam 8 kita bikin api unggun itu kebakar, bukan dibakar, emang kebakar. Gak sengaja ya kebakar. Jadi di dalam tisu mungkin makan tuh, disimpan di tisu, si sampah tulang cekernya kelempar. Jadi sebagian dikiranya tisu, jadi dikiranya udahlah ini tisu katanya buat hidupin api. Ternyata di dalamnya ada ceker. Kan kalau kita nggak nyium aromanya, mungkin sama si sosok itu kecium. Nah, terus kalau yang lain kan pada nggak berani ngelihat. Kalau saya pas tangannya seret gitu saya lihat, karena warna biru, saya hidupin senter, emang kayak sosok orang, rambutnya agak panjang, pecicilan gitu, nggak beraturan, berantakan, keliling tiga, 1, 2, 3 pindah ke tanda merah. Sambil gini ya, kelihatan tangan kerasa soalnya kan kalau orang atau enggak kita gesekin tangan ke tenda kan kedengeran soalnya kayak gini. Nah gitu, apalagi kan tenda bahannya lebih polyester gitu. Nah, di base camp saya dulu yang cerita, malam sekitar jam 2 kalau nggak salah, tenda saya ada yang datengin gitu. Saya kenapa nggak cerita dulu, takutnya nanti suasana nggak enak kalau di atas cerita. Tenda merah nyaut datang ke tenda kita. Tenda kita sampai jungkit, sampai yang di dalamnya tidurnya dari yang 2 matras pindah jadi 1 matras saking takut. Karena kata mereka, kalau saya pribadi nggak berani katanya. Kita udah baca-baca, udah istighfar, udah baca-baca sebisa mungkin, tetap neng di, padahal itu tenda dipatok. Kata yang di tenda merah itu ya, konfirmasi. Jadi kan kita udah berani cerita, kita satu ini kejadiannya. Oh ternyata saya dulu, soalnya saya ngedenger di tenda depan ada yang bilang, astagfirullahaladzim, kirain takutnya kan kebangun mimpi atau apa, ternyata si tendanya diangkat. Nah, pas nanya ke tenda oren, ada yang makan.
kedengeran jelas jelas. posisi flashback yang ada cekernya di mana? Karena kan si tendanya tuh tenda terus sleting pintu, nah di luarnya kayak ada ruangan gitu buat dapur, Ya, jadi ya. supaya nggak kehujanan. Ya, tahu. Tendanya agak gede buat 4-5 orang. Ada mungkin ntar foto-fotonya mungkin ya. Ada Nah, kali. terus si kresek tuh di belakang. Nah, mau nggak mau kita cari, maksudnya buat kepastian kita, Ya, kita pastiin. buat mastiin bener apa enggak, kita bongkar sampah kan udah dikresekin, masing-masing orang bawa sampah masing-masing, dibuka lah, buka, nggak ada ceker. Ya ada sama sekali. Ceker doang yang nggak ada. Sampah plastik, bekas mie, bekas bihun, kresek ayam ada, Aman pokoknya. aman, Kecuali- kopi, susu, teh semuanya ada, Kecuali kecuali ceker. hilang. Emang bener hilang. Nah, kita masih ngeraba-raba ceker tuh kenapa ceker tuh, apakah karena emang kesana nggak boleh bawa Amis. ceker. Si ibu-ibu yang pasar bilang kan mungkin banyak Omat-omat lah. udah banyak pendaki yang belanja di situ kan. Ternyata teman-teman bisa searching sendiri deh, ceker tuh ya kesukaan atau enggak makanannya si nyai Ya apalagi kan gunung, di gunung. tempat mereka gitulah, apalagi lembah katanya kan gitu. Bergesekan lah, Bergesekan. kita sama mereka deket banget. Oke. Nah, terus semenjak saya naik ke Gunung Lawu, percaya sih kalau misalkan ada, jadi percaya kalau misalkan di gunung ini kadang kedengaran suara gamelan atau enggak, kadang kalau misalkan lagi ada tamu ada suara kuda kereta. Saya Ada percaya. semenjak Lawu. Oke, misalkan dari teman-teman subscriber ada yang ditanyakan, bisa langsung di komen karena kita bakal bikin Q&A ya. Karena banyak juga masih ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin penasaran gitu, kenapa apalagi si cewek yang itu tuh yang berdua yang di itu tuh yang mau nyari sunset itu. Kita semua pun masih bingung sih, masih Bingung. cari jawabnya. Tapi Bani lihat di komen-komentar yang Journey itu, Wild Journey itu katanya selain grupan itu juga teman-teman lain, pendaki lain juga enggak ngalamin gitu ketemu sama itu. Baca juga Ada kalau nggak salah, ada beberapa, nggak semua sih, ada kan ngecamp tuh ada beberapa. Cuman kita pun ya nggak tahu kalau si cewek itu apakah emang benar kemana atau enggak emang udah pulang lagi cepat-cepat. Cuman kita di sana lama sih, sekitar 2 jam. Nggak logis lah kalau misalkan dia melewat nggak kelihatan kan. Kita di situ banyak kan, ada yang fokus kamera, ada yang difoto, terus ada yang lihat sekitar kan. Banyak, cuman nggak ada sih cewek itu. Oke. Jadi buat misalkan yang penasaran, sekali lagi bisa komen di bawah, tanyakan Faisal, kita bakal bikin Q&A. Tapi mungkin buat part ini ya, part Gunung Lawu sekian dulu. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Terima kasih Faisal. Mudah-mudahan pendakian ke Gunung Salak disegerakan karena saya butuh konten di gunung lagi. Nanti kita bisa lah bikin konten bareng lah ya. Kalau buat gunung nggak bisa. Kuburan mungkin boleh. Kuburan Rumah kosong, mikir-mikir. rumah sakit. Oke, buat Faisal, terus terima kasih juga buat kalian. Sekali lagi subscribe channel Bani Inupara and see you next time. Bye bye. Thank you.